Passion bersama Yeni Indrawati. Hari ini dari cerita seorang kandidat yang saya temui, saya mau bahas tentang peran seorang ibu dalam karir anaknya. Tentu kalau kita bicara support seorang ibu, tidak akan ada yang pernah tidak setuju, ya. Dari mulai mengandung, ya, sampai dengan tanpa batas waktu, ya, mungkin batas waktunya adalah sampai dia tidak ada di dunia ini. Peranan seorang ibu itu memang besar sekali, ya. Namun dalam hal ini kaitan dengan pekerjaan saya di HR, saya ingin membahas tentang anak-anak yang sukses dengan dukungan ibunya. Nah, ini pun salah satu yang menjadi tolak ukur ketika saya sebagai HR melakukan interview dan menjadi salah satu bahan pemikiran untuk diterima atau tidaknya kandidat ini bekerja di perusahaan kami, ya. Mengapa hal ini menjadi fokus dari saya selaku HR? Karena tentu saja ketika anak ini berkarir, anak ini membutuhkan support, membutuhkan dukungan dari khususnya ibunya untuk melangkah di dalam kehidupan bekerja, ya. Sebagai seorang anak yang baru meninggalkan dunia kuliah menjadi dunia kerja, ini banyak hal yang bisa menjadi problem-problem yang ditemui oleh anak tersebut. Nah, disinilah peranan itu muncul, ya. Yang mengawali saya memastikan bahwa support dari ibunya itu sebesar apa, ya. Biasanya pertanyaan yang saya ajukan adalah satu, ya. Apakah ketika melamar pekerjaan ini atau ketika kamu mengapply pekerjaan ini, kamu mendiskusikannya kepada orang tuamu, khususnya ibumu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, ketika kamu menghadiri interview ini, apakah kamu juga menceritakannya kepada ibumu, ya. Sepanjang itu dijawabnya dengan iya ibu, saya melakukannya dengan ibu, ini adalah sudah satu langkah, ya, tahapan bahwa anak ini kelak bisa melewati pekerjaannya dengan baik, ya. Kenapa? Di dalam dunia pekerjaan di mana secara umum, ya, seluruh karyawan itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya, tentu saja akan banyak konflik-konflik yang muncul, akan banyak hal-hal yang butuh pertimbangan, butuh masukan dari orang dewasa. Nah, biasanya coaching dan konseling yang bagus itu adalah datang dari ibunya, ya, sehingga akan sangat baik, ya, kalau peranan ini diketahui, ya. Peranan pertama adalah sebagai pemberi masukan, ya, kepada anak ini ketika bekerja, ya, minimal dari aspek, kalaupun ibu ini tidak bisa melakukannya, itu dari aspek mendapatkan teman yang baik untuk menyampaikan cerita-cerita tentang pekerjaan, ya. Akan bagus atau satu benefit apabila si ibu bisa memberikan masukan-masukan, namun minimal, ya, mendengarkan itu sudah sangat baik, ya. Mengapa? Sebagai acuannya adalah sebagai minimal memberikan masukan, karena belum tentu semua ibu atau semua orang tua dalam hal ini juga mengikuti perkembangan secara umum dari dunia pekerjaan. Jadi cukup mendengarkan saja itu sudah baik, ya. Sudah baik untuk dilakukan bagi seorang anak yang khususnya baru memasuki dunia pekerjaan, ya. Kemudian peranan yang kedua adalah tentu ini di aspek yang sangat teknikal, ya. Seorang anak yang mendapat support pekerjaan dari ibunya itu sangat terlihat dari tampilan secara luar, ya. Yang sangat jelas itu ketika makan siang misalnya, ya. Seringkali ibu mencermati anak-anak yang penuh dengan kasih sayang dari orang tuanya itu
diberikan bekal untuk makan, baik itu makan siang maupun sarapan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, loh bagaimana kalau anak-anak perantau, anak-anak yang bekerja ya. Tentu semua aspek ini tidak bisa diwakili ya sebagai satu indikator ya. Namun ya tetap akan terlihat. Dari mana Ibu bisa perhatikan itu? Yaitu dari hubungan komunikasi ya antara si anak dengan orang tuanya, khususnya ibunya, itu selama perjalanan karir itu akan terlihat ya. Mengapa ini dibahas? Mengapa ini dibicarakan ya? Mengingat hampir semua orang tua dimanapun berada ya, ketika memasuki anak yang studi ya, yang pasti adalah ujungnya adalah kesuksesan di dalam berkarir ya. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya ya, proses kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah kemandirian. Dan sampai dengan saat ini kemandirian itu ditunjukkan oleh bekerja, ditunjukkan oleh berkarir. Keberhasilan di dalam dunia studi, keberhasilan di dalam dunia pendidikan itu belum menjadi indikator yang secara umum orang tua dianggap berhasil. Ya, sehingga penting saya bahas di sini. Halo para ibu, baik ibu rumah tangga ataupun ibu yang berkarir ya, berikan dukungan kepada anak-anak ketika dia mulai bekerja ya. Tanyakan ya, CV-CV mana yang sudah di-apply ke perusahaan mana ya. Baik kalau seandainya bisa melihat kontennya. Kedua, berikanlah support ketika proses interview itu dilakukan, proses seleksi itu dilakukan. Dan berikutnya adalah ikuti perkembangannya ketika dia sudah masuk di dunia kerja ya. Mungkin ketika dia sudah berumah tangga, peranan ini lama-lama akan digantikan oleh pasangan hidupnya. Tapi sebelum itu terjadi, dari video ini, dari ajakan ini, mudah-mudahan bisa dicermati, mengingat peranan ini sangat besar. Dan kenapa diwakili seorang ibu ya? Karena sesungguhnya meskipun seorang ibu itu berkarir, masih bisa menyisakan waktunya untuk melakukan ini sesuai dengan fungsinya dibandingkan dengan seorang ayah ya. Selamat buat teman-teman yang sudah melakukannya dengan baik dan pasti bisa merasakan atau mengaminkan apa yang saya sampaikan. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan ini menjadi triggers ya. Apalagi saat ini baru banyak lulusan-lulusan ya dari beberapa universitas yang siap untuk mencari pekerjaan walaupun sedikit tertunda dengan adanya pandemi ini. Namun mudah-mudahan ini tidak akan telat karena ini kisah nyata ya dari saya sebagai HRD yang betul-betul mengikuti ya anak-anak yang baru masuk. Itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara mereka yang betul-betul mendapat support dan mereka yang dilepas dengan begitu saja di dalam karirnya ya. Terima kasih. Kita ketemu di session berikutnya bersama Yeni Indrawati, Jipa Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.